mah. Aku bilang nggak tahu ya nggak tahu gitu. Jangan sampai memaksakan. Saya naik komal kan, Betul, betul. naik komal. Oh, gurunda apa? Saya kalah debat, gurundamu kalah masalah. Apa nih guru? Ada jin orang-orang. Tapi luar biasa keren. Yang kedua, pandanglah dialog ini tuh sesuatu yang bisa menghidupkan kita. Ruh. Kenapa Al-Quran disebut ruh? Si Gary tadi, Quran disebut ruh. Nah, kalau kita lihat tafsirnya, Quran itu karena menghidupkan. Quran disebut ruh. Sama malaikat disebut ruh. Para nabi kalau malaikat balik mereka juga sebut ruh. 1 Yohanes 4 nomor 1. Ujilah setiap roh, sebab nabi-nabi, nabi juga sebut roh. Al-Quran sebut roh, semua disebut roh. Nah, maksudnya dialog ini menghidupkan. Kita harus banyak-banyak dialog. Dialog yang terluka sembuhkan. Kita ini orang yang muslim ini orang yang gampang, healingnya gampang. Kita ini muslim ini. Innamal mu'minuna ikhwatun. Gampang muslimnya. Enggak kurang jelas juga konsepnya. Kau kasih praktisnya apa? Tahadu tahabu, kasihlah hadiah. Maka kau akan saling ngasih. Oh gitu caranya ya. Coba aja dulu lah. Acan ada masalah apa dengan HP Jabu? Aku buat masalah. Kenapa? Mau dikasih hadiah. Hadiah. Tunggu di HP. Tadi Mbak Sri ada alamat. Acan alamat ada nggak? Kenapa? Acan marah ya? Enggak Mbak Sri. Kenapa kok beda akhir-akhir nih? Enggak Mbak Sri. Kenapa Kang Chan? Minta nomor rekening. Barulah. Ngerti aja. Ternyata ilmunya. Kalau kita nggak pernah ngajarin ini kan nggak ngerti, nggak frekuensinya nggak nyambung. Tapi kan ingat nanti direkam. Saya sudah ngajarin ini. Kalau ada kira-kira Kang Chan agak manyon-manyon dikit, situlah kena perlu kado. Gitu. Langsung ajak kopi, ajak kopi. Iya betul. Iya, tapi nggak pernah kita teman-teman. Basri ini dasar luar biasa. Kang Chan ada oten. Kang Chan, ayo buka komal Kang Chan. Mana ini biasanya Basri nge-WA kan? Ada ini kan? Nggak ada. Saya buka TikTok. Lagi makan. Kalau lagi makan nggak ada dia. Tenang-tenang. Itu Ustadz lagi makan dia lagi prasmanan. Wah ini bener dah. Gitu teman-teman. Yang kedua adalah ada ini ya, apa namanya, APII. API itu ada ini apologet pembela Yosos Indonesia. Apanya API di Komal API Jabur kan udah bulan yang lalu. Saya juga nggak tahu seriusan API P-nya apa ya. API apologet P-nya apa? Saya cari Google kan, di Google API keluarlah Asosiasi Penyedia Internet Indonesia. Gak ada API ya, coba di Google tuh API Arita Prima Indonesia. Apa lagi? Gak ada. Ternyata digabungkan kata Mbak Sri apologet. Iya. Bener-bener siapa sih? P-nya apa itu ya? Gabung katanya. Tuh jadi apologet. AP-nya tuh apologet. Tahu itu sistem akronimnya gimana. Tapi bisa aja sih. Maka saya buat baru API Perjuangan. Iya. API apologet pencinta Islam Indonesia. Iya, pencinta Islam. Apologet, iya. Pembela Yosos tadi pembela Yosos. Kang Chan, tadi pagi saya live pakai akun 02. Terus biasa kan banyak oten sampai 200-an. Kena benan. Saya tuh kadang enak loh kalau lagi sepi begini tuh kalau cuman 8 orang, seriusan kadang Al-Maidah ayat 21 tentang perintah Allah kepada Nabi Musa dan kepada kaumnya untuk memasuki Baitul Maqdis, Al-Ard Al-Muqaddasah gitu kan. Tentang polemik yang mereka mengklaim bahwa ini tanah perjanjian kita gitu. Orang-orang Bani Israel kan selalu Bani Sriwil ya, selalu menggugat. Ini tanah yang dijanjikan, ini tanah yang dijanjikan sama Allah. Tapi sendiri lupa perjanjian apa mereka sama Allah dan berapa perjanjian yang sudah dilanggar oleh mereka gitu.
tentunya bumi ini diwariskan kepada orang-orang yang soleh. Apakah bani-bani ini yang udah dikutuk sama Allah menjadi monyet dan babi ini termasuk orang-orang soleh dan berhak mendapatkan tanah perjanjian itu? Nah, kan ternyata jawabannya kan di ayat 26-nya yang mengatakan bahwa Musa, udah aku lan nadkhula. Jadi kita nggak akan masuk bumi ini gitu. Kamu aja sama Tuhanmu yang apa bertempur, yang berperang. Kita nunggu aja gitu. Kan begitu ya Kang Chan percakapannya. Iya, Tapi iya, iya. ternyata ayat-ayat itu dipenggal, dipotong sama orang-orang luar negeri juga yang pro Zionis tentunya ya, dan mengatakan bahwa kan nama Palestina tuh nggak ada di Quran juga. Nama adanya Bani Israel tanpa ada ini, terus kitanya kurang baca, kurang memahami gitu ya. Akhirnya kita bisa aja dibodoh-bodohin oleh mereka gitu. Tapi kalau kita paham konteksnya, perjanjian apa, ada perjanjian apa antara Allah dengan Bani Israel dan bagaimana mereka melupakan janji-janjinya gitu loh. Yang selama ini digaungkan adalah mereka mengklaim ini tanah yang dijanjikan, ini tanah yang dijanjikan gitu loh. Itu aja Kang Chan. Jadi ada banyak banget ternyata yang PR-PR kita gitu ya, PR kita gitu yang harus bahwa Al-Qur'an ini tidak kekurangan. Al-Qur'an ini sumber ilmu dan pengetahuan dan jawabannya bagaimana karakter Allah menjawab ya tantangan mereka, menjelaskan karakter mereka di dalam Al-Qur'an semua gitu. Dan langsung akun saya di ban. Gitu deh. Iya, kasihan. Saya kemarin kasihan juga kadang seriusan. Tadi si Greg, Kang Chan ke Bernard, kemarin siapa lagi tuh 3 ke Bernard. Pas saya ngomong, apa karena saya atau apa kepedean atau apa, kok Bernard semua rata-rata. Makanya saya tuh kadang begitu juga teman-teman. Kalau lagi sedikitan begini enak ngasih beberapa pandangan gitu. Seperti tempo hari kita apakah gini ya, Quran ini gini ya teman, seriusan loh, saya bukan karena saya Islam terus saya meyakini Quran terus aku subjektif mengatakan Quran luar biasa, enggak, memang benar luar biasa, seriusan asli. Coba bayangkan di dalam diskursus kita ya, Yesus itu kan nih mulai nambah viewernya, turunkan dulu 10 lah. Begini. Enggak, biarin nanti nolnya nambah 2. Nanti nolnya nambah 2. Lanjut. Gini, seriusan asli. Nambah 02, nambah 02. Yesus ini kan tidak mati dan tidak disalibkan. Nah, itu kata Quran gitu. Teksnya, tuh Quran itu ngasih teks yang sangat runut loh, seriusan. Dulu saya tuh kepikiran bisa serunut ini. Kira-kira itu acak, random, sesuatu yang penting doktrinisasi dari Quran, dogmatik Quran. Ternyata enggak, itu random, runut. Wa qaulihim, mereka mengklaim, mereka berkata, maksudnya mereka itu orang-orang Yahudi, mereka berkata, inna qatalna masih, sesungguhnya kami membunuh Al-Masih. Apakah ada bukti bahwa orang-orang, kan yang bunuh Al-Masih itu adalah tentara Romawi, mereka tahu sendiri, mereka mengklaim sendiri kan, tentara Romawi. Apakah ada bukti bahwa orang-orang Yahudi berkata mereka membunuh Al-Masih? Ada. Buka 1 Tesalonika pasal 2 nomor 15. Orang-orang Yahudi itu berkata mereka membunuh Yesus dan para nabi. Ada. Quran benar. Itu klaimnya. Ada yang mengklaim. Lalu runutnya itu, kan yang kita tahu nih ya di kepala kita, Yesus itu ditangkap, disalib, mati. Kan gitu kata Kristen. Tapi Quran itu malah memutar. Bayangkan. Memutar balik. Wa qaulihim inna qatalnal masih Isa bin Maryam Rasulullah. Quran mengatakan wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya, dari mati dulu. Wa ma sholabu, runutnya dibalik. Wa ma sholabuhu, mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbihalahum, akan tetapi yang diserupakan. Dulu kita itu nggak pay attention perhatian lah kepada yang begituan. Tapi setelah kita belajar, justru itulah kronologis yang sebenarnya. Kita gini ya bahas ya, kok bisa mati dulu? Wa ma qataluhu itu adalah dibuat mati. Bahasa sederhananya, kalau nggak mati gimana? Bunuh. Anda ditusuk, tapi nggak mati, ya nggak dibunuh. Wa ma qataluhu. Ternyata teman-teman sekalian, yang namanya salib, penyaliban, solaba dalam arti, dalam perspektif mereka itu, seperti tadi Yusuf dalam perspektif mereka, itu artinya mayat yang tergantung. Jadi ada mayat yang tergantung. Makanya
Kita buka Sanhedrin 43A-43B, kata orang Yahudi, ini buku Yahudi. Yesus ini dia dituduh tukang sihir, lalu dirajam, dihukum, mati di situ, dan badannya tidak dibuang, badannya digantung. Karena memang penyaliban itu bukan orang hidup di atas, tapi ingin menunjukkan ada mayat, bangkai manusia maksudnya di atas, supaya ditunjukkan kepada orang-orang, supaya orang itu jerak, yang lain itu jerak. Gini nih kalau pemberontak, gini loh kalau penjahat, gini loh kalau bermasalah. Biasanya buat pengkhianat atau penjahat. Gini, jadi mayat yang di atas. Kalau orang hidup di atas itu bukan disalib, dalam bahasa Inggris disebut hanged doang, digantung, bukan crucified. Dibuktikan di Sanhedrin 43A-43B bahwa Yesus itu setelah mati diangkat ke atas. Jadi untuk tahu itu apakah penyaliban atau bukan, titik patokannya adalah mati. Apakah mati atau tidak? Wa ma qataluhu, tidak dibuat mati. Kita di kepala kita ketika mengatakan disalib, itu artinya digantung. Aduh, asar sini. Digantung. Nah, ini kita kalau ngomong pakai apa namanya, ilmu pengetahuan jadi enak, jadi kayak sebentar. Tapi nantilah kita lanjut ya. Kita asar dulu teman-teman sekalian. Kita asar dulu, setelah asar kita lanjut. Saya kira nggak lama. Oke. Kalau nggak salah asar 4 rakaat kan? Masih kan? Iya. Iya. Siap. Mau 12 boleh Kang Chan, mau 12 boleh. Nggak boleh. Lagi semangat salat subuhnya 7 rakaat, nggak boleh. Muqayyad, semua sudah diatur oleh Allah. Kalau Kristen ngarang-ngarang. Nanti ini dulu, standby dulu ya. Boleh. Nah, ada Ustaz Dio. Kata Ustaz Dio katanya, ibadah itu muqayyad. Kalau sudah ditentukan nggak boleh. Mentang-mentang lagi semangat sholat subuhnya 4 rakaat dasar. Tentukan. Begitu. Asar dulu ya. Kita lanjut lagi. Iya, aku juga asar dulu. Bang Dio. Assalamualaikum, Ustaz Dio. Lanjut Ya, ya. Waalaikumsalam. Iya, salat dulu katanya. Bang Dio, lagi di jalan kah? Ya, lanjut. Nanti kalau mereka udah sholat, gantian sholat. Aku masih di jalan. Lanjut aja diskusi. Oke, belum ada Oten ini yang mau naik. Oh, oke. Ya, yang mau diskusi silakan minta permintaan ya teman-teman. Ada Bang Dio yang standby. Emang Oten berani diskusi sama aku? Kali ada yang berani naik. Dari tadi belum ada. Belum ada ya? Teman-teman muslim yang di bawah dibantu tap-tap sama love orange ya supaya komal kita kuat. Wih, Iya. keren. Kita layarnya sampai 10K. Insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih yang sudah tap-tap. Bayar nggak sih tap layar itu? Gratis. Gratis ya? Oh, iya. Tapi bonus pahala karena sudah mendukung dakwah dakwah Islam, dakwah Jabo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teman-teman yang sholat asar silahkan ya. Saya lagi nggak sholat, saya standby. Iya Bu Padi. Makasih ya Bang Syiar Kalam. Ada, aku berisik tuh si Dedek. Bang Dio, tadi ini bahas Robi itu hanya Allah. Tadi kan ada ini kata Kang Chan, dia nonton apa VT-nya anak muridnya si Edis bahwa Robi itu adalah Nabi Muhammad juga Robi begitu. Tanggapan Bang Dio gimana?
nggak ada itu dalilnya. Dalam literasi Islam itu nggak ada Nabi Muhammad disebut Rabb, itu nggak ada, nggak boleh. Bahkan dilarang oleh Nabi SAW, la taqulu Rabbi, jangan kau katakan Tuhanku. Kepada siapa? Kepada selain Allah. Itu nggak boleh. Walaupun kata Rabb secara etimologi bisa bermakna Sayyid, bisa bermakna Tuan, bukan Tuhan ya, Tuan, bisa bermakna Tuan. Akan tetapi penggunaan kata Rabb itu secara mutlak, apalagi ada alif lamnya, ar-Rabbu, itu tidak boleh digunakan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikeliru kalau dikatakan Nabi Muhammad itu disebut Rabb atau Rabbi, nggak boleh. Mari ambil mampang perapatan. Secara etimologi ya Rabb bermakna Tuan, seperti itu, tapi bukan bermakna Tuhan alias penguasa alam semesta, bukan. Secara bahasa, walaupun demikian nggak boleh kita katakan Nabi Muhammad itu Rabbi, Tuanku, nggak boleh. Tapi katakan Nabi Muhammad SAW itu Sayyidi, Tuanku. Karena kata Rabb dan Sayyid itu memiliki kesamaan makna. Sedangkan kata Rabb dalam bahasa Arab itu adalah lafadz yang multi tafsir atau multi makna. Kalau dalam bahasa Arab namanya lafzun mushtarak, lafadz yang memiliki bersyirikat beberapa makna. Bisa bermakna al-malik, bisa bermakna as-sayyid, bisa bermakna al-muslih. Al-malik penguasa, pemilik. Sayyid bisa bermakna tuan. Muslih bisa bermakna yang melakukan atau mengadakan perbaikan. Seperti itu. Ya, begitu ya. Ya, tadi yang dibawanya itu ada di surat Yusuf katanya ya, Pak Dio. Iya. Di surat Yusuf itu wayaski rabbahu khamra, dan dia menuangkan khamar kepada tuannya. Tuan di situ bukan Tuhan, tapi tuan. Walaupun demikian, di syariat kita anggaplah itu syariatnya Nabi Yusuf alaihissalam. Karena kan ada juga kisah tentang kerabatnya atau saudara-saudaranya yang sujud kepadanya, ya kan? Nah, sujud di situ artinya sujud lil ihtiram, sujud untuk memuliakan, bukan sujud lit ta'zim, pengagungan. Ya, jadi sujud itu ada dua, ada namanya sujud ihtiram, yang kedua ada namanya sujud lit ta'zim, sujud pengagungan. Ya, memuliakan dan mengagungkan ini dalam rangka ibadah. Nah, sujud ihtiram itu di syariat Nabi Yusuf alaihissalam itu dibolehkan. Makanya itu enggak dikatakan sebagai kesyirikan. Nah, tapi di zaman Nabi Muhammad SAW atau di syariat Nabi Muhammad SAW, sujud itu enggak boleh kepada selain Allah, walaupun itu sujud ihtiram, enggak diperbolehkan. Nah, di sini kita mendapatkan dua hukum yang berbeda. Kalau di zaman Nabi di zaman Nabi Yusuf alaihissalam, adanya yang beliau lihat dalam mimpinya saudara-saudaranya yang sujud kepadanya, itu bukan kesyirikan, tapi itu bentuk pemuliaan, karena itu dibolehkan dalam agama mereka, di syariat mereka. Sedangkan di syariat Nabi Muhammad SAW hukum itu dihapus. Makanya tidak boleh bersujud kepada selain Allah. Tidak boleh. Sujud itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh kepada selain Allah. Gitu teman-teman. Ya, silakan teman-teman yang mau diskusi minta multi ya. Ya, kalau di zaman Nabi Muhammad itu dilarang. Kita nggak boleh sujud kepada selain Allah. Karena bentuk sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu masuk dalam kategori perbuatan syirik. Sujud itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan sujud, inhina saja dilarang.
Nabi larang kita untuk inhina kepada selain Allah. Apa itu inhina? Inhina itu menunduk, merunduk, merendahkan diri. Seperti kalian pernah lihat hormatnya orang-orang Jepang. Itu namanya inhina. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk melakukan hal itu. Nah, kalau inhina saja dilarang, apalagi sujud, lebih dilarang lagi. Karena sujud itu tidak boleh kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Vera, selamat sore. Selamat sore Kang Chan. Ya. Ada yang mau ditanyakan, Vera? Kang Chan lagi sholat dulu. Selamat sore Mbak Sarah, sehat. Mbak Sarah juga lagi sholat. Yang ada Bang Dio yang stand. Baik, silakan kita berdiskusi. Ya. Silakan Bang. Ya, silakan Bang. Kalau saya sih kepengen teman-teman membuka komal ini mungkin mempertanyakan tentang isi Bible ya. Jadi saya kebetulan oten, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Jangan paksakan aku bertanya dengan kitabmu karena saya nggak paham, itu kan bahasa Arab. Aku orang Indonesia. Oh, iya. Di sini kalau kita berdiskusi, kalau bisa jangan menjudge pribadi, apalagi agama. Kita kan bukan mau cari kalau menang, minimal dapat edukasi lah. Lanjut. Oke. Di dalam Biblemu pernah nggak Yesus itu mention atau menyebut Kristen? Atau dia cerita tentang Kristen? Pernah? Belum pernah Bang, sejak dia terangkat ke surga hari ke-40, sejak pagi dia dari alam kubur berkatkan Bapa ya, di Kapres 10:40 dia tidak pernah menyebut ada Kristen. Oke. Berarti boleh nggak aku mengambil kesimpulan bahwa Yesus tidak mengenal Kristen? Boleh. Oke, mantap. Belum ada Kristen Bang. Jadi saya kan Siap. menjawab Anda itu yang ada di Bible Bang. Oke, mantap. Ya, betul. Berarti Yesus tidak mengenal Kristen ya, teman-teman. Tidak mengenal dan belum mengetahui ada Kristen. Nah, mantap. Tidak mengenal dan tidak mengetahui adanya Kristen. Betul, kamilah yang mengenal dia. Jadi kalau begitu Kristennya dari mana sebenarnya Bang, kalau bukan dari Yesus? Baik, Kristen itu dari bahasa Yunani, Kristianos, artinya pengikut ajaran Yesus. Kalau misalnya Yesus nggak ada Kristianos atau pengikut ajaran Yesus, pasti kami akan siapalah yang ada waktu itu. Contohnya si Fulan misalnya. Tapi karena kebetulan dia membawa kabar berita baik ya, namanya Injil ya, kabar berita keselamatan. Itu ceritanya, bukan karena dia bawa ajaran agama, bukan. Jadi setelah dia terangkat ke surga, ada 4 gospel membukukan dengan kisah-kisah setelah dia terangkat ke surga. Itu namanya New Statement, perjanjian baru. Oke. Jadi Yesus tidak mengenal Kristen. Betul. Terus Kristen itu muncul karena setelah dia terangkat ke surga, artinya mengikut ajaran dia lah. Kami yang itu yang adalah yang mencetuskan itu siapa itu ajaran Kristen itu? Kan nggak mungkin tiba-tiba ada kan, pasti ada tokoh sentral penggerak utamanya. Betul sekali. Siapa Jadi itu? ketika Barnabas ya pergi ke Tarsus mencari Saulus, dia mau ngajak dia ke Antioquia ya. Jadi orang Antioquia yang pertama menyebutkan, Antioquia belum percaya Yesus ya. Wah, ini pengikut ajaran Yesus nih. Mereka berdua lah dituduh sebagai pengikut ajaran Yesus ya, kepada Barnabas sama Saulus. Disitulah pertama kali di Antioquia tercetus nama Kristen, artinya pengikut ajaran Yesus atau Kristus.
Itu kan dulu Oh, kan di berarti sana masih bahasa internasional namanya bahasa Yunani sehingga Kristianos. Kristianos. Berarti dari Paulus ya itu ya. Barnabas sama Paulus, Oh, Bang. Barnabas. Saulus. Oh, Waktu itu masih oh, Saulus. Saulus. Iya. Oke, Kan Paulus lah ya, Paulus dan Barnabas. yang mengajak Saulus ya dari Tarsus kan ada di Bible ya. Karena Barnabas itu pergi ke Tarsus mencari Saulus. Nah, diajaklah ke Antioquia, kalau di kitabmu Antaka namanya. Jadi orang Antioquia lah menyebut ini pengikut Yesus, kalau bahasa Indonesia demikian, tapi kalau bahasa Yunani ini orang Kristianos, pengikut ajar Yesus. Lanjut. Oke. Jadi pengajaran Kristen dari Barnabas atau dari Paulus ini itu memang murni dari mereka berdua untuk menuhankan Yesus. Baik, saya jelaskan ke Anda, diawali dulu 4 gospel ya. Jadi Oke. Paulus itu bukan membawa Injil ya, artinya kayak kabar langsungin, tapi dia melanjutkan apa yang terjadi daripada seniornya, itu selisih 28 tahun. Artinya kalau menarasikan tentang kisah Yesus itu hanya ada di posisi 4 gospel. Selisih 4 gospel ini dengan tulisan Paulus yang dia jadi bertobat itu ada selisih 28 tahun. Jadi tidak bisa diparalelkan. Walaupun semua khotbah dia mengarahkan kepada seniornya, bagaimana si Yesus dulu, kan gitu. Ada di Galatia, ada di Roma gitu. Iya, maksud saya di pengajaran Kristen itu kan, ajaran dalam Kristen itu kan ajaran intinya adalah Yesus itu Tuhan, ya kan? Di mana tertulis abangku, kalau Anda menarasikan tolong dikasih dalil supaya aku bisa menjawab. Kalau hanya karangan pribadi kan nggak apa. Contoh, aku melihat ini ada tertulis Yesus adalah sesembahan gitu. Jadi aku kan bisa Enggak, bentar. Berarti di ajaran inti Kristen itu tidak mengajarkan Yesus sebagai Tuhan. Yesus ketika dia terangkat ke surga tidak mengajari kami menyembah Tuhan, tidak. Hanya Allah lah yang kau sembah, berbakti padanya, Bapaknya. Karena dia ngomong kan ketika dia terangkat dari Yesus, alam kubur, dengar dulu. Ada di Kaper 10:40 yang telah membagikan dia ada Allah Bapa. Apa disebutkan dia ketika dia dicari-cari Maria? Loh, kok buka ini? Di mana Yesus Tuhanku kan gitu. Baru menolak belakang. Dia mau sentuh Yesus. Apa kata Yesus? Jangan sentuh aku, karena aku belum pergi ke Bapakku, Bapakmu, Allahku, Allahmu. Berarti Yesus kan punya Allah, bukan punya Tuhan. Yesus tidak bertuhan, karena Bapaknya lah yang mengaruniakan ke dunia. Dia kembali. Tapi Yesus tidak punya Tuhan. Tidak. Oh iya. Ya, Yohanes 17 nomor 3 itu Baik. mengenal Yohanes Engkau satu-satunya 17 Allah ayat yang benar. 3 disebutkan hidup yang, dengar ya, biar saya nggak salah pula nanti ya, karena Anda memberikan narasi di Yohanes 17 itu bagus abangku ya. Yohanes 17 ayat 3 itu yang Anda ambil. Inilah hidup yang kekal itu, kata Yesus, karena memang dia ditulis di Yohanes 3:16. Bagi siapa saja yang percaya kepada Yesus, dia memperoleh hidup yang kekal. Dia kan itu yang kekal itu jelas juga di Yohanes 3 ayat 5 itu 15 kan hidup kekal kepada Yesus, yang percaya kepada Yesus memperoleh hidup kekal ya ke sorga ya. Ini hidup yang kekal itu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Yesus ngomong itu bukan Tuhan yang benar, Bang. Makanya saya bilang tadi Yesus tidak punya Berarti Tuhan. Allah itu, Kalau Anda ambil nanti Sema Israel atau aku bersyukur kepadamu, semua kata-kata Tuhan di Perjanjian Baru kalau ditranslate, ini kan bahasa Indonesia, ditranslatekan kepada bahasa Inggris adalah Lord, artinya penguasa, bukan God. Lanjut. Oke, berarti kata Allah yang benar yang dimaksud dalam Yohanes 17 nomor 3 itu bukan Tuhan. Sang sumber. Iya, sang sumber ini Tuhan bukan?
Kalau Anda menyebutkan Tuhan itu hanya ada di bahasa Indonesia ya. Bahasa Portugis Iya, sang tak sumber ada. kan. Di Bible Iya, kami sang pun sumber tak kan. ada, bro. Namanya Iya, Tuhan sang Tuhan sumber tak kan ada bahasa Indo di juga. Bible kami. Yang ada itu di Alkitab. Itu Alkitab adalah terjemahan Bible ke bahasa Indonesia. Ada kata-kata Tuhan. Saya jelaskan ke Anda, kata Tuhan di situ dulunya di Alkitab berbahasa Melayu tahun 1733 waktu Ledeker itu Tuhan. Tuhan Allah, Tuhan Yesus artinya penguasa, bukan God. Iya, berarti Allah satu-satunya mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar di situ. Allah yang benar ini bukan Tuhan ya. Sang sumber bisa disebutkan dia Nah, Tuhan karena penguasa kan, maknanya dia God. Kalau Enggak, disematkan sang sumber kata-kata ini Tuhan kepada sebentar. Yesus, dia Lord, bukan God. Enggak, saya nggak tanya Yesus, Bang. Yang saya tanya itu Allah yang benar ini Tuhan atau bukan? Itu aja. Itu maknanya ada perbedaan persepsi ya. Anda harus bertanya kepada Tuhan. Sementara di kitab Anda kata Tuhan itu tak ada, adanya ilah. Di kami pun di kata Tuhan di aslinya ya. Kalau bahasa Ibrani itu namanya Elohim, namanya Yahweh, Yahweh ya. Kalau berbahasa Yunani namanya Theos, kalau Yesus itu Kurios. Jadi bedakan di mana kan. Jadi di kita dibuat awalnya kan ditanya ketika Ledeker ke Indonesia tahun 1733 ditanya kepada Kadir Mursi, sesembahan di Indonesia apa? Kami Elohim loh, di kami Allah. Ya dibuatlah jadinya. Padahal salah. Seharusnya harus Elohim kan. Iya, intinya Allah yang benar ini Tuhan atau bukan? Kalau di bahasa Indonesia disebut dia Tuhan gelar, betul bisa. Nah, Tuhan tadi kau bilang bukan Tuhan, cuman ini cepat kali berubahnya. Siapa bilang aku nggak bilang Tuhan? Tadi kau bilang bukan Tuhan, sekarang kau bilang Tuhan. Kalau disematkan gelar kepada Allah bisa ada kata Tuhan, kepada Yesus juga Tuhan boleh sematkan gelar, tapi maknanya berbeda. Sama dengan Anda. Al-Jasiyah 23, hawa nafsu di Tuhan juga kan bukan jadi pencipta. Itu kan orang yang kafir mempertuhankan hawa nafsu karena tunduk patuh padanya. Sama dengan kami. Kenapa kami menyebut menuhankan Yesus? Ya kami tunduk patuh padanya, ajarannya. Masa kita udah tunduk padanya nggak menuhankan? Pas menuhankan lah. Anda juga kalau tunduk patuh pada Nabi Muhammad, kamu udah masuk menuhankan Nabi Muhammad sebenarnya, tapi kami malu-malu menyebutkan itu. Menuhankan kan berarti kita tunduk ada pada ajarannya. Sebentar, bukan masalah malu-malu, karena kami umat Islam itu terikat pada teks dalil. Jadi kalau Iya, Anda tapi mengatakan teks dalil Anda di kita mengklaim- kan tak sebentar, ada kata Tuhan, yang ada adalah sebentar. ilah. Gantian lah. Oh, silakan. Gantian kita gantian ngomongnya. Ilah dalam bahasa Arab, ilah terjemahannya dalam bahasa Indonesia apa? Anda yang menjelaskan, karena di Al-Quran tak ada kata Tuhan. Iya. Aslinya Sekarang ya. ya ilah. Iya sebentar. Ini cuman permainan bahasa. Udah kenyang aku dengan permainan seperti ini. Kata ilah dalam bahasa Arab terjemahannya dalam bahasa Indonesia apa? Mana aku tahu? Aku bukan orang Arab. Iya. Kalau kau tidak tahu berarti kau berbicara tentang sesuatu yang kau tidak ketahui. Ilah itu Sekarang bahasa Arab. apa kata Tuhan? Coba orinya kalian gantian lah. Al-Quran, Tuhan itu apa di sana? Ya kita gantian ngomongnya bos. Jangan kau terus yang ngomong. Ilah itu bahasa Arab. Terjemahannya dalam bahasa Indonesia artinya Tuhan. Oke. Jadi kalau kita katakan nggak ada kata Tuhan dalam bahasa Arab, ya Tuhan tekstual dalam Al-Quran ini nggak ada. Tapi makna Tuhan dalam bahasa Arab itu ada, yaitu ilah. Nah, ketika kalian memframing bahwa kami mempertuhankan Nabi Muhammad, ini framing nggak ada dalilnya. Orang awam pun dari kalangan orang Islam yang awam sebodoh-bodohnya dia tidak akan mengatakan Tuhannya Nabi Muhammad SAW. Nggak ada. Framingan murah kayak Abangku begini, baca nggak ada. Al-Jasiyah 23.
Hawa nafsu Berarti Tuhan yang- artinya mempertuhankan, tunduk patuh pada hawa nafsu. Dengar Berarti dulu, Anda dengar menuhankan dulu. hawa nafsu. Allahu Paham? Akbar. Sebenarnya Gantian dulu Oh, oke. ngomong. Oh, silakan Bang, silakan. Kau mau bahas Al Jathiyah pun kau nak ngerti juga. Nanti ketinggian. Aku berusaha berbicara dengan kapasitasmu yang tidak mengerti tentang teks bahasa Arab. Kalau kau paksakan Al Jathiyah itu sebagai Tuhan, itu nggak disebutkan sebagai Tuhan di situ, tapi disebutkan afara'aita man ittakhadha. Tidakkah Yang artinya engkau melihat orang-orang yang mengambil menjadi hawa nafsu, artinya apa? jangan potong-potong. Dengar. Dengar, hawa nafsu sebagai Tuhannya. Hawa nafsu dia jadikan Tuhannya. Bukan hawa nafsu itu adalah Tuhan, bukan. Sama seperti kalian menjadikan Yesus sebagai Tuhan, tapi Yesus bukan Tuhan menurut Bible kalian sendiri. Itulah praktek nyata orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Begitu pemahamannya. Jadi bukan hawa nafsu itu adalah Tuhan, bukan. Allah Subhanahu wa taala menceritakan, tidakkah kalian melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Itu Jadi bukan pencipta, hawa nafsu kan? itu yang Iya, bukan pencipta Tuhan di situ kan? Betul, sama dengan kami. Kalau kepada Yesus disebut bukan pencipta, dia bro. Yesus itu bukan Allah. Kan saya sebutkan tadi, kalau Anda menuhankan sesuatu, Anda telah tunduk patuh padanya. Contoh kami menuhankan Yesus ya, kami tunduk pada ajarannya. Saya bukan menyalahkan Anda seperti yang saya bilang kepada Nabi Anda sendiri, bukan maksud saya demikian. Nah, kata-kata Tuhan ini, itulah kelemahan bahasa Indonesia ini. Banyak kelemahannya, jadi diserap semua. Contoh, kata Tuhan itu kan dari bahasa Tuhyang, Sanskerta dan Melayu Tuhan. Bukan asli bahasa Indonesia, kita serap. Contoh, Bible kami dibuat jadi Alkitab, itu kan bahasa Arab. Ya diserap. Allah itu pun bahasa serapan. Allah itu kalau di bahasa Indonesia, ya namanya di kami, ya Sang Pencipta, di Anda itu nama Allah kalian. Jadi salahnya di mana? bukan di situ poinnya. Kira-kira Tadi di mana, Pak? dalam Yohanes 17 nomor 3 itu, Ya. kau bilang tadi satu-satunya Allah yang benar itu, Allah yang benar itu kau bilang bukan Tuhan. Iya, Ya kan? karena disebutkan Bukan di situ Tuhan, kan? Allah kan bukan Tuhan. Kan gini, dengar dulu makna saya ya. Allah, iya, enggak. Tertulis. Gini, sebentar. Allah itu, Allah yang disebutkan oleh Yesus itu mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Engkau utus, Pertanyaannya, nah Allah ini Tuhan atau bukan? Kau bilang bukan. Dengar, Anda salah mendengar saya. Kalau Beda Anda melihat, dengar dulu. Kita diskusi abangku ya. Kalau Anda tadi ambil dalil di Yohanes 17 ayat 3, mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Tidak tertulis Tuhan yang benar, gitu maksud saya. Aduh, gimana Makanya sih? enggak, jangan bermain bahasa, Bang. Loh, bukan itu kan Makanya saya tanya, tertulis. sebentar, Bukan sebentar. bahasa. Iya. Kamu, Yesus Iya. saja satu iota pun nggak boleh diubah-ubah. Apalagi Ya, Kuyara. makanya aku tanya, Allah yang disebut oleh Yesus ini, Allah sebenarnya itu bukan Allah ya, itu Theos di situ tertulis. Theos, bukan Gimana Allah. tertulis Bang Tapi Theos di situ? Alamak. Kau nggak Alamak. pernah baca Bible, bukan? Makanya aku bilang, aku menjawab Anda Bible. Ini Kitab kami bukan bahasa negara orang. Bahasa Yunani nggak ngerti gua Kita betul. pakai data aja. Kalau nggak pakai data kau Kalau ngeyel. ada Theos di Bible kami, di Alkitab, kok kamu kubayar. Ini. Buka. Jangan Sebentar. bawa itu, nggak ada guna. Iya, Sabda pula. sebentar. By data kan? Diskusi kan, by data Datamu- kan? Dengar, data itu tunjukkan seperti ini Bang. Ini Bang, namanya data. By data Jangan kan? bawa By data punya kan? ORG. Itu LSM itu Bang. Ini nih. Punya kitab kami ini nih, ya. Ada tulisannya seperti ini. Yohanes lah. Ini, jangan bawa sabda. Itu Alkitab- orang bayaran itu. Sabda ini, itu Bos. kami nggak pakai di Alkitab sabda. gereja. ORG. Alkitab sabda. Iya, ORG itu Pak, baca-baca.
Itu punya orang Ini itu, Yohanes. LSM itu. Yohanes 17 nomor Dengar 3. dulu. Yohanes 17 nomor 3. Iya. Itu mereka pinjam, Yohanes 17 mereka minta dari Kenapa LAI. ORG Kalau kenapa? LAI nggak Enggak, sebentar, kasih, sebentar. Kuera, Gimana? gantian ngomongnya Kuera, kan diskusi. Oke, aku mute ya, aku mute ya. Iya, gantian. Kalau Silakan ORG beliau. kenapa? Sebentar, aku tanya dulu. Kalau ORG kenapa ORG? Aku tanya dulu kau. Kenapa Itu kalau ORG? di luar situs resmi bank. Anda juga bisa buat ORG. Tapi kalau LI jelas, itu resmi negara. Sama Kemenak. kau, Sama ngaco. toh. Enggak, sebentar. Ku tanya Gimana? dulu kau. ORG itu apa artinya? ORG itu apa? .org itu apa artinya? Kalau ORG itu situs apa artinya? ORG bukan pemerintah, itu LSM. Cari duit. Paham? Nah, sebentar. ORG itu apa artinya dulu? Jawab dulu. Iya, kalau website orang terakhir ORG adalah Lembaga Swadaya Masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat. Ya, Oke, Lembaga Swadaya Masyarakat ini resmi nggak milik mereka? ini namanya swasta cari duit. Mereka Iya, mencantumkan sebentar, Alkitab di sebentar, situ, sebentar. minta izin ke Ya, LAI. lembaga swasta Alkitab Sabda ini resmi nggak milik mereka nggak? Ya orang nak tanya lo orang apa ya orang Sabda itu, kan itu orang-orang Ya, anu iya tuh. resmi. Ya maksud saya, Resmi. iya maksud saya bukan pemerintah punya bang, bukan pemerintah. Kayak kita Kenapa kalian kan bilang nggak resmi? dengar, maksud saya, kalau yang resmi itu di pemerintah LAI, penterjemah Bible itu ke bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Kalau di Anda, namanya Quran, ada terjemahan itu Kemenak, nggak boleh terjemahkan oleh ORG. Gimana sih? Pasti Kemenak. ORG alkitabsabda.org ini kutanya dulu kau. Resmi Ya. atau tidak? Pribadi Kau jawab dulu punya itu. Pribadi. Hah? Pribadi punya. Segerombolan yang punya itu, segerombolan. Kau sembarangan aja kau ini. Itu bukan resmi dari pemerintah, bro. Yang ada itu adalah Jadi LAI. lembaga sebentar. Jadi Bukan kalau lembaga itu. Cari dulu inilah. situsnya. Inilah susahnya, sebentar. Inilah susahnya kalau kau ngomong tuh nggak pakai data, Bos. Susah kita diskusinya. Kau ngomong seenak perutmu. Yang namanya Alkitab Sabda itu .org, ORG itu artinya organization. Ya, Jadi dia LSM. organisasi. Ya. Dia resmi. Dia yayasan lembaga Sabda, diringkas menjadi YLSA, dan itu terdaftar di pemerintah. Artinya mereka resmi, Bos. Di Solo Apa? itu. Orang Solo punya, bro, di Surakarta. Bukan orang Jakarta. Ampun dah, Mas. Jadi yayasannya ini nggak resmi. Loh, yang resmi di Kristen itu adalah LAI. Di Anda namanya Kemenak, sama. Itu kan penterjemah namanya. LAI itu kan penterjemah fungsinya. Karena kami nggak ngerti bahasa Yunani, mereka resmi dibayar. Lanjut. Nggak, sebentar. Ku tanya dulu kau. YLSA ini resmi atau tidak? Apanya? Swasta. Nggak, bukan punya pemerintah itu. Di luar pemerintah itu, Aku bro. nggak tanya punya pemerintah atau bukan pemerintah, resmi atau tidak. Mana aku tahu orang keliling bawa-bawa itu. Nah, itu masalahnya di situ Kami tidak masalahnya. menggunakan itu, makanya aku berani ngomong. Bang, gini loh. Itu masalahnya. Contoh, Anda juga punya sahih apa hadis sohi doif. Sama dengan Masalahnya itu. sebentar, nggak nyampe otakmu di situ. Masalahnya kita berbicara tentang data. Aku bawa Alkitab Sabda, kau nggak terima. Kenapa? Katanya itu ORG. Kutanya kau apa itu ORG? Kau bilang swadaya. Itu aja udah salah kau. Kau katakan itu mereka dapat duit. Siapa yang bilang dapat duit? Yang namanya ORG, domain ORG itu domain organisasi. Pertanyaannya sekarang, organisasi Yayasan Lembaga Sabda ini resmi atau tidak? Itu pertanyaannya. Saya baca ya. Silakan. Terjemahan LAI adalah resmi dan standar di Indonesia. Alkitab Sabda itu adalah bukan terjemahan baru sendiri, tapi platform digital. Mana berani orang itu buka-buka bikin apa? Bikin cetakan Alkitab. Enggak, bukan Nanti itu pertanyaan orang saya. ditangkap. Pertanyaan saya bukan itu, Kuera. Kau ini kapan pinternya kau ini?
Dengar Pertanyaan saya sampaikan saya, ke Anda. ya, Bible kami sebentar. itu LA yang nerbitkan. Kalau sabda ketangkep Yayasan, orang itu. sebentar. Yayasan yang namanya yayasan lembaga sabda. Pertanyaan saya, ini resmi atau tidak resmi? Itu swasta, bukan pemerintah punya. LA bukan. Turun aja lah kau, nggak bisa diskusi kau. Turun lah. Kita diskusi ya bang ya. Baik-baik ya bang ya. Apa kok begitu? Yayasan Lembaga Sabda disingkat menjadi YLSA. Ini resmi atau nggak resmi? Oh itu swasta, bukan pemerintah. Kepala bapak kau itu goblok. Dongok kali kau jadi Kristen. Mau diskusi baik-baik kau ngomong terus kau. Dikasih data nggak mau. Nggak mau dia kasih data. Terus apa, ngomong kosong? Kasih data. Satu-satunya Allah yang benar. Allah di situ, Allah yang benar itu Tuhan atau bukan Tuhan? Bukan Tuhan katanya. Mak. Sekarang kita kembali, Allah yang diterjemahkan oleh LAI Allah ini, kita lihat teks aslinya, ternyata di situ tertulis Theos. Sudah mentok kau di situ, makanya kau permasalahan itu ORG. ORG itu mereka cari duit. Kepala bapak kau itu. ORG cari duit. Komersial.com itu baru cari duit, bos. Kalau ORG itu mereka nggak cari duit, murni komunitas, yayasan, lembaga resmi. Ditanya, ya, yayasan lembaga sabda ini adalah yayasan resmi atau nggak resmi? Oh itu yayasan swasta, bukan pemerintah. Koplak. Sok-sokan kita diskusi ya, Bang Dio, kita diskusi baik-baik ya. Gimana mau diskusi baik-baik kalau kok ngeyel gitu nggak pakai data? Dungu kau. Gak usah kau bermain kata-kata. Oh itu Allah itu kan nggak ada dalam Al-Quran, nggak ada itu di Al-Quran, nggak ada kata Tuhan. Ya memang nggak ada kata Tuhan, tapi makna Tuhan dalam bahasa Arab ada. Tulisannya ilah. Minta naik lagi dia bang, naik nggak? Udah nggak usah. Nggak usah. Muter aja kau di situ, ngapain kau diskusi? Kita diskusi baik-baik ya bang. Pakai data nggak mau. Ditanya baik-baik itu YLSA itu lembaga resmi atau bukan resmi? Oh itu lembaga swasta pemerintah. Bukan itu yang gue tanya. Kau bawa pula surat Al-Jathiyah. Alam tara manita khada ilahahu hawa. Terus kau bilang, oh hawa nafsu itu adalah Tuhan. Kan dongok. Jelas-jelas ayatnya Allah menceritakan tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Artinya apa? Dia menjadikan hawa nafsunya sebagai agama yang dia ikuti. Itu yang ditafsirkan oleh para ulama. Kalaupun jadi Tuhan, oke. Sekarang kalian menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Masuk dalam ayat itu. Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Kalianlah itu. Kalian mengikuti hawa nafsu kalian katakan Yesus Tuhan. Padahal Yesus mengatakan Yohanes 17 nomor 3, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Mengenal Allah yang benar. Pertanyaannya eksplisit, Allah yang benar ini Tuhan atau bukan Tuhan? Bukan Tuhan kata dia, teman-teman. Oh enggak, itu bukan Tuhan. Itu di situ Allahnya itu kemana-mana kau. Ini kau turun aja lah kau. Gak guna kau naik di sini diskusi. Sok-sokan kau diskusi baik-baik ya. Diskusi baik-baik itu pakai data, bos. Kan kau nyerocos seenak perutmu. Tunjukkan ya, akulah Tuhan dan sembah. Jika ada aku. Ya, Yesus Bonus, emang bukan. nenekmu itu bonus. Kau gembel aja kau sok-sokan kau bonus-bonus. Kau beli rokok aja masih puntungan kau sok-sokan kau kasih bonus. Ya, yang mau diskusi lagi silahkan minta permintaan. Pakai data ya, jangan ngomong aja.
Vera, narasumbernya nggak mau sama kamu. Orang botol. Iya. Kalau diskusi pakai otakmu yang dangkal itu, mending gak usah naik diskusi kau. Ditanya data nggak ada, Pak? Assalamualaikum. Ditanya data muter-muter, dikasih data nggak terima. Wah itu LAI, itu nggak resmi, bapakmu itu peyang kepalanya. Masa yayasan lembaga Sabda dibilangnya nggak resmi? Jelas-jelas yayasan resmi di Indonesia dibilangnya nggak resmi. Biar nggak kelihatan botolnya, oh itu yayasan swasta, bukan pemerintah. Dongo. Nanti Vera, nunggu Kang Chan ready. Soalnya kamu nggak bawa data. Nggak mau. Nah, kan Nggak mau, bodoh. Nggak punya Tuhan dia. Nggak mau, bodoh. Iya, dikasih data, dia bilang apa kan Chan? Oh itu ORG katanya. Nah, terus ORG itu apa? ORG itu swadaya, LSM, kan koplak. Iya. Dan kebotolan itu menular loh teman-teman. Iya makanya domain internet aja dia nggak ngerti. Apa itu domain, apa itu second domain, itu mainanku itu. Sok-sokan pula kau mau ngajarin itu ORG. ORG itu apa? ORG itu swadaya. Alamak. Apa yang terjadi pada Kristen hari ini? Kristen hari ini mulai putus asa. Mereka nggak mau ada Tuhan, itu udah nggak ada Tuhan katanya. Di gereja Yesus Tuhan. Tapi ketika masuk dalam diskusi, nggak jadi Yesus jadi Tuhan. Nggak ada Tuhan kata dia. Bongkok dia itu loh minta ampun. Heran aku. Ditanya kan Kang Chan, jadi YLSA ini Yayasan Lembaga Sabda ini resmi atau nggak resmi? Apa coba jawabannya? Swasta, itu bukan pemerintah, kan dongo kan? Dikiranya swasta tuh nggak resmi. Lihat. Itu supaya nanti teman-teman Kristen lain perhatikan, itulah Kristen. Kalau kalian masih Kristen ya jadinya begitu nanti, botol. Buat ini buat pelajaran. Makanya supaya pintar jadi Islam. Nah, itu pintar. Kristen bodoh kata siapa? Kata Paulus. Korintus 4 nomor 10, Kristen bodoh. Gak ada lagi teman Kristen. Nah ini kan enak, kita dialog ini antara kita aja. Kasihan Kristen. Sad, tadi kan dibahas tadi bahwa Nabi Yusuf ketika mengatakan ini hebatnya Quran itu ya, hebatnya Quran itu ya. Jadi ketika Nabi Isa itu dikatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu, kok dibalik oleh Allah tuh aneh. Di kepala kita kan ditangkap dulu, terus disalib, digantung, maksudnya disalib itu digantung terus mati kan gitu. Kata Kristen. Dan runut perikopnya pun gitu seperti yang saya share ini tuh. Tapi kok Quran malah pasang badan. Yang membedakan antara Yahudi, Kristen dan Islam, Yahudi dan Kristen itu sama, ada pada titik yang sama dalam konteks Yesus ya. Yesusnya mati. Tapi Kristen ngasih bumbu. Dia mati karena dosa kita, kata Paulus 1 Korintus 15 nomor 3. Lalu dia bangkit. Dua-duanya mengatakan mati. Paulus juga orang Yahudi. Tapi Islam ini berani-beraninya Quran nih pasang badan. Terus menyebutkan malah hal yang sebaliknya, diputar balik. Wa ma qataluhu, tidak dibunuhnya. Wa ma salabuhu. Dulu kita kira itu random saja. Mungkin gaya bahasa atau sesuatu yang random saja, yang penting poinnya tidak mati, tidak disalib. Tapi kalau kita melihat secara detail buku-buku yang mereka sajikan sendiri, Markus, Matius, Lukas, Yohanes, ternyata yang menjadi patokan penyaliban itu mati dulu atau tidak. Kalau gitu benar Quran. Wa ma qataluhu. Iya benar juga. Kalau kita lihat Sanhedrin 43A 43B, Yesus ini, kata orang ini di perspektif Yahudi nih, mati dituduh tukang sihir. Setelah itu lalu
dirajam, dihajar lah habis-habisan sampai mati. Setelah mati bukan dibuang selokan ke jurang kemana, bukan, tapi digantung. Nah, penggantungan mayat bangkai itu namanya penyaliban. Ada fungsinya untuk menakut-nakuti, memberikan efek jera. Jadi harus mati dulu. Buktinya Yesus mati dalam Senin 43 baru diangkat. Kalau di Bible menurut tafsir orang Kristen disalib dulu, digantung dulu baru mati. Orang Yahudi mati dulu baru diangkat. Nah, dua-duanya salib, ada penggantungan, ada kematian. Nah, itulah penyaliban. Jadi tolak ukur ada penyaliban itu mati dulu, ada matinya, ada mayat yang tergantung. Nah, sekarang kita buktikan Yesus mati atau tidak. Ternyata Markus, Matius, Lukas, Yohanes mengatakan Yesus tidak mati seperti yang kita diskusikan. Dan itu narasi pertama Quran yang diajukan wa maqataluhu dulu. Luar biasa Quran nih. Ternyata runut wa ma salabuhu, tidak, berarti tidak ada penyaliban di situ. Walakin syubihalahum, sampai sekarang ternyata mereka tertipu kan. Wa in malahum bihi min wa innal ladzina ikhtalafu fihi, mereka selisih paham. Teman-teman buka KPR pasal 25 nomor 11. Ketika Paulus tuh dikejar-kejar, disembunyikan, diamankan, bukan di penjara, Paulus tuh diamankan. Diamankan oleh oleh tentara Romawi. Oh, apa ini? Silakanlah kalau mau diskusi bebas, Mbak Sri. Kuera juga nggak apa-apa. Disembunyikan, kejar-kejar sampai nanti di Raja Agripa ketika di persidangan mereka mau mendakwa. Kalau sudah di persidangan semua harus terus terang kan, mereka berselisih paham. Ternyata Yesusnya hidup. Nah, benar Quran, mereka berselisih paham. Dan Kristen ada dalam apa ya? Kalau Yahudi ini ada semacam ketegasan. Yahudi mengatakan Nabi Isa itu, Yesus itu bukan Al-Masih, dia mati. Terus sudah selesai. Kalau Kristen aneh, menganggap Tuhan tapi menganggap mati. Masa Tuhan mati? Mana sih? Pak Kuera punya Tuhan nggak? Selamat sore Kang Chan, kumaha ayeuna? Enggak, saya nggak menyelamati Dewa Matahari mau tidur. Semangat sore. Ngartos ente. Iya kan soal itu Dewa Matahari. Dewa Mataharinya mau tidur. Ibrahim menuhankan matahari. Iya, kan salah dikoreksikan. Iya, yang saya tanya Pak Kuera punya Tuhan nggak? Iya. Iya, Pak Kuera punya Tuhan nggak? Fokus. Katanya mau diskusi. Ya mulai lagi deh. Oke, silakan. Bukan itu yang ditanya. Pak Kuera punya Tuhan tidak? Punya Tuhan tidak? Tuhan maknanya apa dulu? Bukan tanya Pak Kuera punya Tuhan tidak? Iya, biar ku jawab. Anda punya Tuhan. Lu malah nanya balik. Dialog itu tanya, saya jawab, saya tanya, Anda jawab. Anda punya Tuhan tidak? Anda punya Tuhan, Pak Kuera? Kan kayaknya sinyal Anda putus-putus lah. Putus-putus. Iya, ada gangguan. Bentar, sebenarnya. Coba Pak Kuera, Anda punya Tuhan tidak? Baik. Kalau Anda bertanya tentang Tuhan supaya saya nggak bolak-balik. Pak Kuera, bukan tentang Tuhan. Anda punya Tuhan tidak? Iya kan aku susah sekali orang Kristen mengakui punya Tuhan. Punya Tuhan tidak? Tanya aku Kang Chan. Coba Basri punya Tuhan tidak? Punya. Punya. Pinter. Mbak Sarah, Ustaz Dio punya Tuhan tidak? Lagi jauh kayaknya. Punyalah. Nah, sekarang Kuera punya Tuhan tidak? Punya dong. Nanti aku jawab. Nah, punya. Ya. Lama. Tuhan kalian lama. Kuera punya Tuhan tidak? Sekarang dijawab. Di mana Tuhanmu rupanya? Bukan gitu Kuera, dialog itu Anda ditanya, Anda jawab. Tuhan, Kang Chan tak tahu di mana. Anda nih aneh. Bukan, Anda ditanya Anda punya Tuhan tidak? Iya, dia sama persepsi kita. Kenapa bukan, Anda punya Tuhan tidak? Ih, aneh Anda nih. Ya, tadi katanya mau dialog. Ini dialog. Oke, bagus. Siapa Tuhan Anda? Saya kembalikan ke Anda. Kau punya Tuhan? Punya. Tuhannya Allah. Udah saya bypass tuh lebih awal. Siapa Tuhan Anda? Terjemahkan. Siapa Tuhan Anda? Siapa Tuhan Anda? Kuera, siapa Tuhan Anda?
Sebelum ke sana, Kuera, siapa Tuhan Anda? Malu dia punya. Kuera, siapa Tuhan Anda? tadi udah aku jawab. Coba. Belum. Siapa Tuhan Anda? Bukan, belum. Kuera mau dialog nggak? Kalau nggak mau dialog nggak apa-apa. Kalau nggak mau dialog nggak apa-apa. Mau dialog nggak? Siapa Tuhan Anda? Mbak Sarah yang baik, gimana sehat Mbak? Habis puasa makin Nggak usah mengalihkan pembicaraan. Tuh kamu jawab pertanyaan Kang Chan. Marah dia. Kang Chan. Malu punya Tuhan. Ayo, we, kumaha ieu? Aduh, abdi teh. Siapa Tuhan Anda? Ugo ka Anjen. Siapa Tuhan Anda? Iya. Kalau kepada Allah sang sumber, dialah Siapa Tuhan Anda? Siapa? Apalah. Bukan Yesus. Yesus juga Bukan Yesus. bisa disebut Tuhan, artinya penguasa. Karena Kuera, siapa Tuhan? Kuera, Tuhan Anda ada berapa, Kuera? ya Kak, Tuhan Anda berapa? Lucu. Itu kan sebutan. Iya, makanya saya tanya ada berapa Tuhanmu? Ya. Kalau kami Ada berapa? Allah yang Esa Tuhan tuh banyak. Bukan kami, Anda. Gimana ya? Sudah, Kuera, Tuhannya punya berapa? Baik, Tuhan itu gelar disebutkan Lo kepada gimana Yesus. orang mau diskusi nggak ngerti? Lu Bukan gimana? itu yang ditanya, bukan itu yang saya tanya. Tuhan Anda ada berapa? Tuhan Anda rupanya. Pertanyaan mudah. Tuhan Anda ada berapa? Saya udah Bukan jawab. nanya balik. Ini kau ditanya sekarang. Baik, Tuhan ya. Anda ada berapa? Baik. Kata Tuhan Anda ada berapa? Artinya penguasa. Kita malah kata Tuhan Anda ada berapa? Biar Anda paham. Jadi Tuhan itu Ya, disematkan saya nggak nanya kepada itu. Yesus. Saya tidak Yesus nanya itu. Yang saya ya. tanya Tuhan Anda ada berapa? Artinya Lord. Nyambung. Kami juga. Gimana aja dialog? Tuhan itu Nyambung. kepada Allah Bapa. Malu Tuhannya. Itu God. Bukan itu yang ditanya, nggak nanya itu. Yang saya tanya bukan Tuhan Anda siapa? Ada berapa? Kamu kayak kelompok capir nih, kayak diskusi tanya jawab. Kita berdiskusi. Memang diskusi tanya jawab. Tuhan Anda ada berapa? Ini kamu kayak kelompok pencapir Soeharto. Malu ditanya Tuhan. Udah aku jawab. Kan udah aku jawab. Anda bilang punya Tuhan? Ya. Harus bagaimana? Ayo dipilih-pilih. Tuhan Anda ada berapa, Kuera? Allah kami Esa satu. Itu yang kami tuhankan. Kan sembah. Sesembahan Kristen itu kepada Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Kata Tuhan disematkan kemana saja boleh. Saya tidak nanya Allah. Suara Kang Chan kecil deh, Oh, ini gimana ini sekarang? agak kecil. Tes, masih kecil. Nah itu tadi lumayan terakhir. Sudah bagus. Kayaknya di perangkat Anda ada masalah itu, Bang Chan. Tes. Ada nggak? Oh, ada salah lagi. Makin parah itu. Iya apa kecil Kang, jadi kalah sama suara Kuera. Padahal aku pakai HP doang. Kang Chan, pakai HP aja. Nggak usah pakai soundcard. Nggak usah. Aku soundcard ada, malas aku makainya. Ribet. Iya, bentar. Ah, itu bagus. Mantep itu. Silakan Abang Chan, Kang Chan. Sok. Tanya deui, ayak naon? Tanya Tes. deui. Kenapa ya? Saya di luar. Tes, ada nggak suara saya nih? Mantap. Bagus. Nah, Kang Chan bagus. Suara, dengar pertanyaannya. Saya tidak tanya Allah, yang saya tanya Tuhan Anda ada berapa? Baik. Tuhan itu sematan disebutkan kepada Yesus satu. Saya Kepada Allah satu, jadi dua. Dua disebutkan. Aduh. Kami nggak bisa jumlahkan Tuhan, Bang. Karena itu kan Baik, sebutan. baik. Yang saya tanya Tuhannya Yesus berapa? Yesus tidak punya Tuhan. Dia punya Allah. Bible Yesus ngaku di dalam Bertuhan. Yesus tak bertuhan. Dia punya Tuhan, bukan Markus 12:9. Yang disebut itu Lot, Bang. Aku bersyukur. Tuhan, kalau kita pakai LAI, kok Lord? Di mana tunjukkan Lord di LAI? Anda bilang satu. Tunjukkan Lord, saudara. Kuera? Tunjukkan pakai LAI, Lord LAI di mana? Lord ada LAI di Lord.
Lord di LAI Iya. mana? Tunjukkan. Aku kan bandingkan ke Anda bahasa Indonesia yang sangat Enggak, minim. tunjukkan Lord di LAI, kita pakai LAI yang resmi. Iya. Yang pemerintah. Iya, pemerintah menyebut Tuhan itu Ah, bagus. kata Siapa dari Tuhannya Tuhan. Yesus? Tuhan, Bagus, ya. bagus. Sekarang saya Kata-kata tanya, Tuhan menurut dari bahasa LAI, Melayu dan Saudara sesuatu Kuera, Nah, Saudara lanjut. Kuera, Tuhannya Yesus ada berapa menurut LAI? Tak bertuhan dia, bro. Markus 12:29, Yesus bertuhan. Dan Tuhannya disebutkan ada berapa di situ? Coba dibaca dulu datanya. Tema Israel. Ya. Bukan, nggak ada di LAI sama Israel. Nggak ada sama Israel di LAI. Pakai yang resmi. Iya, itu Markus menyebutkan Yesus di Markus itu. Nggak ada. Loh, Di gimana? LAI nggak ada sama Israel. Allah itu Esa, artinya ya. Bukan Tuhan Esa, paham? Apalagi putus-putus, Bang. Host, ini gimana tuh kawan itu? Iya, Kang Chan, suara Kang Chan hilang. Iya, dia ngejedah dia. Jedah dia kayaknya. Bentar ya. Atau Mbak Sarah yang cantik nian. Ada mau ditanya Mbak cantik. Mbak Sarah monitor. Kang Chan lagi buka WA kayaknya. Mbak Sarah itu apa Yes. malu-malu dia maku. Kami pernah DM-DM-an. Apa malu-malu? Masih Apa sehat? malu-malu? Masih Apa sehat? DM-DM-an? Oh, Nah, Mbak aku pernah Sarah. DM kamu. Ra, jangan fitnah lu ya. Mbak Sarah masih sehat kah? Itu doa Kamu yang loh. harusnya aku nanya sama kamu. Doa itu. Kamu kok aduh tersipu-sipu kalau aku menyahut Anda. Kuera, apa kamu bilang DM-DM-an? Mana pernah gue DM-DM-an sama kamu? Jangan suka ngarang ya. Iya, daripada Mana pernah Ana aku DM Aritonang, sama kamu? daripada Ana Aritonang, aku lebih suka sama kamu daripada Ana Aritonang. Kuera, nggak boleh ngomong kayak gitu. Kuera, dengar. Mana pernah aku DM-DM sama kamu? Jangan fitnah kamu ya. Iya, DM tahu nggak artinya? Apa? Direct message. Iya, senyum, Apa? disenyum-senyumin sama anakmu kemarin yang di mobil. Mama apa itu katanya? Masih ingat nggak? Ih, apa itu? Malah Binatang jenis apa waktu gitu? mau ambil, dengar dulu. Waktu mau beli takjil itu ketahuan, mama siapa? Ini bukan pacar mama nih kalau gitu kan kemarin tuh. Kita udah cerita kemarin tuh. Yang di mobil. Apa sih kamu GR Alah, banget? alah. Hai teman-teman. Alah. Ini Sarah ini Alah, teman alah. baikku loh. Ada Ini orang GR teman nya baikku. si Kuera. Dengar Pernah ya, dia wallahi. sakit, ku tegur Nggak pernah langsung gua DM-DM-an sama dia. sembuh dia. Setelah ku tegur dia sembuh. 2 hari nggak live dia, ku tegur kayak ada firasat. Betul, naik dia. Gitu. Yang penting sehat. Kamu ngomong apa Duit tadi? itu- dengar. Kamu itu menafsirkan surat Al-Jasiyah 23 aja Nggak salah. usah lah. Dengar. Nggak usah kesana. Kuera, dengar ya. Siap. Jadi orang-orang yang dengar gini, orang yang menuhankan hawa nafsunya itu menuruti hawa nafsunya. Orang yang menuruti hawa nafsunya udah tahu itu manusia, tapi dituhankan. Nah, itu Kafir namanya lah itu, kan menuruti kafir hawa itu, kan? nafsunya. Betul. Iya, kafir. Kamu Arti- termasuk salah satu. Saya Yang maksudkan orang-orang di yang situ- mendustakan ayat-ayat Allah, Betul. itu kan orang-orang Kafir. yang mendustakan ayat-ayat Allah, orang-orang yang Sesat. tidak mau menerima kebenaran, gitu. Betul. Itu namanya kafir. Iya, jadi saya sepakat dengan Mbak ya. Arti Tuhan di situ bukan pencipta langit, sama dengan di kami. Kalau kata Tuhan disebutkan kepada Yesus, ya kami Tuhan kan, bukan pencipta Apa langit sih dan arti bumi. pencipta? Dengar, Apa Kuera, itu? kamu salah banget. Ini udah aja Kuera, kamu misleading information. Kamu memberikan informasi yang salah. Arti kata Tuhan itu ciptakan, ya Allah ya Robi. Kamu paham nggak? Ini siapa lagi di sebelah Kuera? Katanya kalau Tuhan ND KBBI siapa ini? menciptakan langit dan bumi. Halo, Assalamualaikum Siapa ini, Kak Om? Sarah. Waalaikumsalam. Halo. Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ikut gabung ya. Iya, silakan gabung. Ada cewek kita cantik. Oh, aku udah kenal sama Kak Sarah. Abang, Mbak Abang yang ngaku-ngaku. Udah, saya lebih duluan dari abang. Oh, iya. Oke. Ya. Ada yang mau disampaikan? Enggak, tadi pertanyaan si Bang Kuera tadi bilang Esa itu apa di situ di Bible, Bang? Artinya? Satu. Satu. Lah kalau Markus yang 12:29 itu kan ditanyain sama abang yang sebelum yang turun tuh. Iya, iya betul. Matikan dulu HP-nya bang. Itu kan kita. Yesus sendiri yang mengatakan, Bang. Izin bang, kayaknya Kalau terganggu Tuhan itu Allah dan dia itu Esa. Telepon siapa dia? Silakan bang, di mute dulu HP-nya. Iya. Santai kita diskusi ya, tak boleh berlaku menjudge pribadi apalagi agama. Kalau udah lari daripada mengarah ke penghujat dikik saja, itu nggak sopan. Kuera, Siap bang? kamu tahu nggak kita lagi memperdebatkan apa? Kita ini lagi di diskusi ranahnya apa? Lintas iman, lintas Betul. agama. Betul. Gimana sih? Kita Iya. mempertahankan keimanan lah. Pertahankan keimanan kita gitu. Tapi kamu itu Iya. salah banget. Kamu menafsir-nafsirkan, kamu bilang Tuhan di situ bukan yang menciptakan. Iya, yang di surat Al-Jasiyah itu. Gimana sih? Gini, Pindah-pindah, lari sana, lari sini. Baik, gantian. Gak Mbak. usah, Saya gak jelaskan usah. begini. Aku nggak mau dengar penjelasan kamu. Aku nggak ngerti. Ngambak nih, Kamu pegawai ngambak negeri. nih. Ngambak nih. Kamu pegawai negeri, Kuera. Oh enggak lah, Apa udah yang lihat makan uang kemarin. subhat? Antamku kemarin udah lihat kan? Kuang-buang Iyalah. depan tuh. Antam sama mobil gua udah lihat kan? Apa? Lihat apa? Yang kutunjukkan sama kamu kemarin apa itu Mobil antam itu biasa, banyak. antam biasa. Coba 1 gram sekarang antam berapa? Itu kan ada 100, 150, ada berapa? Tunjukkan, kan kamu bukan turun saya tunjukkan mobilku. Apa? Belum ada slot. Aduh. Kemarin kan, aduh, udahlah. Nggak usah dibicarakan kita berdua lah. Malu kita. Marah nanti Mbak Ami, Mbak Emma, marah nanti. Iya. Udahlah, yang itu sudah. Yang apa yang mau ditanya lagi? Tanyalah kitabku. Maksud saya tadi gini, Mbak. Kalau kata Tuhan itu jangan dianggap semua sebagai pencipta. Ke kami pun di perjanjian baru ada semua kata Tuhan artinya Lord, penguasa di bahasa Inggrisnya ya. LAI menunjukkan Tuhan itu atau ada KBBI, sementara kitab kita kan. Oke. Jadi Tuhan kamu siapa? Jadi Tuhan kamu siapa, Kuera? Kalau digelarkan Jadi Tuhan kamu siapa? Ya, kalau digelarkan Tuhan itu sang pencipta satu, ya. Dia penguasa langit dan bumi, ya. Yesus pun boleh, tapi dia Lord, adalah junjungan, bukan pencipta. Itu kan sebutan Tuhan itu, hanya ada bahasa Konoha, tak ada bahasa Portugis. Di Bible kami pun tak ada kata Tuhan, yang ada Kurios, Theos. Tuhannya siapa? Waduh, bolak-balik udah. Tuhan kami sebut kepada Allah Bapa Sang Sumber bisa, kepada Yesus pun bisa, tapi maknanya berbeda. Ya, jadi Tuhan siapa? Tuhan Allah Sang Sumber, pencipta langit dan bumi. Udah kalau Tuhan kamu. Tuhan Yesus bukan pencipta langit dan bumi. Kamu Gitu apa? loh. Dengar. Gue mau ngasih nih. Gue mau ngasih pelajaran ya. Baik. Tadi dia minta diartikan la ilaha illallah artinya apa katanya. Nih. Oke. La ilaha illallah. La Tiada itu lam Tuhan. nafi ya. Ya, Itu ya, ya. dijelaskan lagi. La ilaha. Tidak ada Tuhan. Yang mana? Yang berhak disembah, yang berhak diibadahi, yang berhak dimintai pertolongannya, yang tempat kita bergantung. Lanjutin dulu, Kecuali jangan apa? potong-potong. Kecuali siapa? Oh, jangan. Lu potong mulu. Turun dari sini. Gimana nih? Geram aku lihatnya mulutnya nih, betul. Coba gini, lanjutkan Mbak. Maksud kan kamu jadi dicampain kan? Jangan marah. TikTok itu jujur, nggak boleh ngancam-ngancam. Walaupun hatimu baik, tapi Dengerin itu dulu tadi orang ngomong, Vera. nggak dia. Kamu ngomong terus. Kan tadi Mbak Sarah lagi jelasin.
kena ini kali Mbak Sarah, kena PL. Dimarahin TikTok dia jadinya. Ntar kita